Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Bapak Imam dan kawan-kawan semua. Berikut kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari program yang sudah kami buat. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Pertama, saya Imam Hidayat. Yang kedua ada Muhammad Hilmiansyah. Dan yang terakhir ada Ilham Riyadin Zidan. Oke, langsung aja kita masuk ke slide pertama. Slide pertama yaitu tentang flowchart program yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilmi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi. Di sini saya membuat flowchart dari program yang telah dibuat. Dapat kita lihat ini kita pisah flowchartnya antara flowchart admin dan juga flowchart engineer. Di mana ketika kita menjadi admin, lalu kita lihat flowchartnya, memulai aplikasi, lalu login admin, lalu kita dapat memilih menu, di mana menu tersebut terdapat pilihan lagi, ada penambahan pelanggan, melihat pelanggan, lihat data pelanggan, tagihan pelanggan. Ketika kita memilih untuk menambah pelanggan, maka kita harus memasukkan ID pelanggan dan nama pelanggan. Lalu ketika sudah selesai, kita akan kembali lagi ke menu. Lalu ketika kita memilih untuk melihat pelanggan, maka sistem akan menampilkan data pelanggan. Lalu pilihan selanjutnya adalah tagihan pelanggan. Ketika kita melihat tagihan pelanggan ini, memilih tagihan pelanggan ini, maka sistem akan menampilkan tagihan pelanggan. Lalu di flowchart engineer-nya kita bisa lihat juga ketika kita memulai aplikasi, lalu login engineer. Di situ kita memasukkan user dan password engineer. Lalu akan muncul tampilan menu, di mana menu tersebut ada pilihan input data billing dan lihat pelanggan, di mana input data billing itu berfungsi untuk memasukkan informasi tagihan kepada pelanggan. Dan sedangkan melihat pilihan lihat pelanggan ini melihat informasi tagihan pelanggan yang dilihat dari data engineer-nya. Sekian aja penjelasan flowchart dari saya, Pak. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Imam Hidayat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Hilmi. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang flowchart programnya. Kemudian sekarang kita beralih ke slide berikutnya, yaitu operator pada program yang akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Pada Ilham, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Imam. Ya, di sini operator pada program itu integer listrik itu dia setiap watt listriknya itu 1400-an. Jadi setiap data watt per wattnya itu 1400 di sistem udah dipasangnya segitu. Dan untuk air itu 1000 apa ya, 1000 liter ya. Ya, 1000 liter gitu ya. Nah, di sini integer totalnya listrik ditambah air, jadi total dari listrik sama total dari pembayaran air itu ditambah dan dijadiin satu. Oke, next. Nah, variabel pada program ini integer dari pelanggan itu 0, baris 0. String datanya pakai 2 dimensi. Integer input, integer kedua ketemu itu mungkin dari air sama dari listrik. Next.
Nah, di sini ada contoh hasil program yang udah dibuat. Login. Pertama untuk admin itu, login admin itu sudah dipasang di codingannya admin dan passwordnya user. Dan username-nya admin dan passwordnya admin juga. Dan untuk si engineer juga sama. Dia udah ditambahin di codingannya juga. Engineer, username engineer, passwordnya juga engineer. Nah, jika menu admin dimunculkan, itu uh, akan ada 3 pilihan: tambah pelanggan, lihat, sama tagihan pelanggan. Jika mau lihat pelanggan, itu kita harus tambah pelanggan dulu. Kalau tidak tambah pelanggan, itu tidak akan muncul dilihat pelanggan atau tagihan pelanggan. Jadi uh, uh, pertama itu harus tambah pelanggan dulu, kemudian baru bisa lihat tagihan sama lihat pelanggannya siapa saja gitu. Dari menu setelah lihat atau setelah tambah pelanggan, di sini akan ada ID pelanggan 1. Nah, baru ada nama pelanggan Ilham. Listrik itu per kWh dan air itu per meter per liter. Dan admin, kita balik lagi ke admin lagi. Ini kan sebelumnya itu masuk ke lihat pelanggan. Nah, lalu ini masuk ke engineer-nya. Nah, jika ke engineer, username-nya engineer, password-nya juga engineer. Di menu engineer ini ada input data billing dan lihat pelanggan juga. Jika masukan kita mau melihat si pelanggan itu, maka kita cari ID-nya. ID pelanggan itu berapa? Jadi tinggal nyari ID pelanggannya. Lalu kita bisa tahu dia kita input pemakaian listriknya itu berapa, sama pemakaian airnya itu berapa. Nah, dari hasil pemakaian sama pemakaian listrik sama pemakaian air itu nanti dikali sama berapa kWh sama berapa liter air yang sudah digunakan. Dari hasil engineer ini kita bisa melihat pelanggan. Di situ ada dia udah berapa, dia langsung ketahuan berapa listrik yang sudah dipakai dan air yang sudah dipakai. Dan kita balik lagi ke admin untuk pembayaran. Nah, pembayarannya itu baru kita lihat di tagihan yang nomor 3. Jika udah klik pilihan nomor 3, tagihan pelanggan, itu akan kelihatan tagihannya berapa sama jumlahnya. Jika cuma lihat, itu sama seperti kayak engineer tadi, itu bisa melihat tagihannya berapa. Sama tagihan pelanggan sama per kWh-nya itu pelanggan itu ada berapa. Nah, untuk yang tagihan pelanggan ini tagihannya ada listrik plus air. Nah, itu kan 150 kWh sama 50 liter. Nah, yang tadi dikali sama yang 1.400 kalau nggak salah. Terus sama yang air berapa tuh, 1.000. Nah, jadi total tagihan itu dikali itu, dikali 150 dikali segitu sama 50 dikali 1.000. Nah, jadinya kan 21.000 plus 210.000 sama 150.000. Jadi total tagihannya 360.000. Nah, jika sudah akan melakukan pembayaran. Nah, gitu. Sekian dari saya. Akan kembalikan lagi ke Imam. Oke, terima kasih Ilham atas pemaparannya, penjelasannya. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan singkat mengenai coding dari program yang telah dibuat. Penjelasan singkat tentang coding ini akan dijelaskan kembali oleh saudara Ilham.
Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Imam. Oke, untuk public kita menggunakan kelas UTS. Nah, scanner ini yang tadi di atas itu yang sudah dijelaskan sebelumnya, integer juga. Nah, di public void login ini kita input di sini kita input printnya login username dengan password. Jika admin jika username admin dia bakal nanya passwordnya lagi. Nah, jika adminnya jika engineer, nah maka dia passwordnya engineer. Jika tidak mengisi salah satu, maka keluar login gagal. Oke, next. Nah, di menu admin ini dia input printnya baris pelanggan, tambah pelanggan, lihat pelanggan, tagihan pelanggan, sama logout. Nah, jika kita milih pilihan, kita membuat case tadi. Nah, jika 0 itu utama lagi. Kalau kita logout, kita baliknya ke login lagi. Nah, jika udah login, maka akan loginnya kemana dulu? Loginnya misalnya ke admin. Nah, jika ke admin, maka dia bakalan ke admin. Jika ke engineer, maka akan ke engineer. Nah, di case tadi ini satu tambah pelanggan, dan case tadi 2 view, dan case ketiga bayar. Oke, next. Nah, di public void tambahan pelanggan ini kita input data pelanggannya itu, dan data pelanggan ini kita bikin baru lagi. Nah, jika pertama mengisi data masukkan nama pelanggan. Nah, itu misalnya satu sudah keisi, maka dia bisa ngisi lagi sampai ketiga, sampai baris seterusnya. Nah, jika gagal baris langsung ke pelanggan. Nah, input data pelanggan. Jika datanya penuh, dia bakalan ada data penuh. Bakalan ada notif data penuh. Oke, next. Nah, public void total pelanggan. Nah, total pelanggan ini untuk memasukkan total pelanggannya, dia ngambil dari data pelanggan, data baru, data pelanggan, langsung login. Dia ngambil untuk data dari data dari pelanggan yang udah diinput gitu. Nah, di void bayar ini dia ketemu dari 0, data 0, Z 0, memasukkan ID pelanggan. Nah, di sini kita tahu untuk ngecek ID dari si engineer, tahu atau si admin itu tahu si pelanggan itu udah bayar apa belum, dan ngecek pembayarannya berapa melalui pengecekan ID pelanggan. Nah, untuk integer dari B, dari baris pertama sampai baris terakhir itu dicari. Nah, jika ketemu, maka dia akan keluar listrik, ID pelanggan, nama pelanggan, listrik, sama air. Nah, untuk kolomnya itu dibagi menjadi 4 kolom. Ada listrik, ID pelanggan, nama pelanggan, listrik, sama air. Nah, di listrik ini pembayaran listrik berapa rupiah sama air berapa rupiah itu diambil dari tadi per wattnya berapa listrik, sama per liternya berapa air listrik itu. Nah, jadi total tagihan itu ditambah listrik sama air. Jika tidak ada ID pelanggannya, maka langsung ke
tidak ada terdaftar pelanggan, ID pelanggan tidak terdaftar. Nah, lanjut nih, view. Nah, jika ingin melihat doang dan dari hasil yang admin itu, dia bakalan manggil dari ID pelanggannya. Maka akan keluar judul kolom data per KWH-nya berapa sama per meter volume-nya. Nah, jika dia tidak ada data sama data pelanggannya itu semua, maka akan keluar notif data kosong. Gitu. Oke, next. Nah, di menu engineer ini ada input data billing, lihat pelanggan, sama logout. Nah, pilihannya sama kayak tadi, case tadinya no login, case 1 input billing, sama case 2 view engineer. Melihat data engineer. Next me. Nah, untuk baris pertama itu jika kita memakai listrik itu berapa, kita si engineer ini input dia udah berapa pakai data listriknya sama airnya itu udah berapa. Nah, baru bakalan ketahuan di bawah, itu jika dia udah input ID pelanggannya, si engineer itu udah input ID pelanggannya. Nah, jika tidak input ID pelanggan, dia bakalan tidak bisa, atau ID pelanggannya tidak terdaftar. Itu, maka dia akan keluar notif ID pelanggan tidak terdaftar. Okay, next me. Nah, di engineer ini sama kayak yang tadi, dia bakal nyari ID pelanggan. Jika ID pelanggan itu nggak ada datanya, dia nggak bakalan keluar data seperti berapa dia pemakaian KWH sama berapa pemakaian liter meter volume. Nah, keluar nih. Nah, di sini bakalan manggil dari si UTS-nya itu, kelas UTS-nya itu, dengan keseluruhannya. Sekian dari penjelasan singkat codingan tugas ini. Oke, saya kembalikan kepada Imam. Terima kasih Ilham atas penjelasannya yang cukup jelas. Terima kasih. Oke, bisa ditutup. Ya, bisa ditutup. Ditutup. Saudara Ya. Hilmi, silakan di stop recordnya.